Halo Sobat SAI, pada tutorial kali ini kita akan mempelajari cara mengatasi masalah jumlah kuantitas di bawah minimum order yang tidak muncul di reminder di Accurate Desktop. Ikuti langkah-langkah berikut untuk memastikan reminder berfungsi dengan baik. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan pengaturan reminder reorder quantity-nya aktif. Caranya adalah kita ke menu persiapan yang di atas, terus kita ke preferensi. Setelah itu kita ke reminder atau di sini pengingat karena saya menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, pastikan barang untuk dipesan atau item to reorder itu dicentang ya di sini. Karena ini belum dicentang, saya centang dulu. Baru oke. Nah, setelah itu baru kita lihat untuk pengingatnya apakah sudah muncul untuk pengingat barang yang harus di reorder ya. Kita perbarui. Ini belum muncul juga karena ada beberapa pengaruh. Yang pertama bisa jadi kita tidak punya barang untuk di reorder atau semua barang yang kita punya itu sudah melebihi kuantitas yang harus kita minimum reordernya. Coba kita cek di sini di persediaan, di barang dan jasa. Lalu kita coba klik barang A-nya. Kita ke tab penjualan pembelian. Nah, di sini kita sudah setting bahwa untuk barang A ini minimal jumlah reordernya itu ada 5. Sedangkan di sini untuk kuantitasnya di sini ada 4 ya. Seharusnya dia muncul. Kenapa dia muncul? Kenapa dia tetap tidak muncul? Itu dikarenakan ada pesanan beli. Jadi kita sudah menginput transaksi pesanan pembelian atau PO sebanyak 2 yang menjadikan di peringatan ini jadi tidak keluar. Jadi secara total barang A yang sudah kita punya itu sebanyak 6 seperti itu dibacanya untuk yang minimum reorder itu. Untuk melihat laporannya lebih lanjut, kita bisa ke laporan, ke daftar laporan. Lalu kita ke persediaan, lalu kita ke ringkasan analisis persediaan. Kalau bahasa Inggrisnya itu report inventory analysis. Di sini untuk laporan untuk pengecekan kuantitas. Di sini kita tinggal pilih barang A ya, yang tadi. Kita klik OK. Nah, yang di sini cara bacanya adalah kalau yang di tangan ini kuantitas yang ada di stok kita secara real ya, yang sudah ada di gudang kita. Nah, sedangkan yang dipesan atau on order kalau dalam bahasa Inggrisnya itu yang menunjukkan barang yang sudah di purchase order atau sudah pesanan pembelian atau di PO ya. Nah, selanjutnya yang di kolom yang dijual ini atau on sales kalau dalam bahasa Inggris itu yang menunjukkan barang yang sudah di sales order atau di pesanan penjualan atau SO ya. Nah, caranya di sini untuk mengkalkulasikannya adalah gunakan data dari kolom dipesan atau on order ini untuk menambah jumlah dan kolom on sales untuk mengurangi jumlah kuantitas saat ini. Jadi di sini saya punya untuk barang A yang tadi saya setting untuk minimum reordernya itu 5. Kenapa dia tidak muncul? Itu karena di sini perhitungannya yang di tangan 4 ditambah yang dipesan 2 dikurang yang dijual. Karena yang dijualnya 0 jadi totalnya 6. Jadi dia tidak keluar untuk pengingatnya seperti itu. Untuk mengeluar pengingatnya kita harus memunculkan yang dijual ini atau enggak kita bisa langsung ngejual barangnya. Kalau langsung jual barangnya kita bisa langsung melakukan input faktur atau tagihan karena di sini langsung menjurnal persediaan juga atau enggak kita melakukan input pesanan penjualan. Coba di sini kita lakukan pesanan penjualan ya. Kita ke penjualan lalu ke pesanan penjualan. Di sini contohnya kita ke pelanggan umum ya. Lalu itemnya tadi barang A ya. Barang A. Di sini kita jual 3 ya. Misalkan pesanan penjualannya 3, harganya 15.000. Lalu kita simpan.
Nah, setelah kita simpan, coba kita lihat lagi untuk laporannya. Di sini kita perbarui. Nah, untuk laporannya dia akan seperti ini. Dan untuk menghitung laporan yang seperti ini, seperti yang tadi saya katakan, yaitu berarti kita ada yang di tangan, yang di stok itu 4, ditambah yang dipesan itu ada 2, dikurangin 3 yang kita lakukan pesanan penjualan tadi. Jadi 6 dikurang 3 jadi 3, kuantitas stok kita jadi 3. Jadi secara pengingat atau secara reminder dia akan muncul di pengingatnya. Karena kuantitas minimumnya yang sudah kita atur untuk barang A ini harusnya 5, sedangkan dia 3 gitu di sini ya. Coba kita lihat untuk remindernya atau pengingatnya, kita perbarui. Nah, di sini udah muncul ya. Untuk barang untuk dipesan ulang itu kita harus mesan 2 ya. Soalnya kita kurang 2 gitu ya. Yang tadi yang di daftar laporan sini ya. Harusnya kan dia 5 ya minimumnya. Saya setting ini karena cuma 3 jadi dia kurang 2. Berarti kita harus melakukan pesanan pembelian atau enggak langsung pembelian 2 barang atas ini ya. Nah, dia baru akan muncul pengingatnya atau remindernya di sebelah sini. Seperti itu. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, Anda dapat memastikan pengaturan reminder untuk reorder item berfungsi dengan baik di Accurate Desktop atau Accurate 5. Pastikan selalu melakukan pengecekan melalui report inventory analysis untuk data yang lebih akurat atau laporan analisis persediaan. Jangan ragu untuk mencoba tutorial ini dan semoga berhasil. Dan jika Anda berminat mengambil training Accurate, Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini. Terima kasih telah menonton.